Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'udahu wa man nasara wa wa'ala hamma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Shadaqallahul 'adzim. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi ala kulli ni'amih. Semoga kita didawamkan dalam kajian kitab ini, kitab Tafsirul Jalalain, memakai Syarah Hasyiatus Shawi di Sayyid Ahmad Muhammad As-Shawi Al-Khuluti Al-Maliki. Semoga kita diridhoi oleh Allah dan mendapatkan barokahnya Allah dalam kajian ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Semoga kita dimasukkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Marilah sebelum mulai kajian kitab ini kita berkirim hadiah Fatihah agar ilmu kita nyambung kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan juga sanad keilmuan ini bisa bermanfaat. Marilah kita berkirim hadiah Fatihah kepada mualif kitab, yaitu Syekh Jalalul Mahalli wa Jalalul Suyuti ala Syarhi Hasyiatis Shawi Al-Hafidh Al-Arif Ahmad ibni Muhammad As-Shawi Al-Khuluti Al-Maliki nafanallahu bi'ulumihim. Walihadhi niyah wa kullu niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Marilah kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tegese abtadi'u ngawiti sapa ingsun. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Rahman kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahim kang maha welas asih ing akhirat bloko. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Alladzi ja'ala tegese khalaqon dadekake lakumul arda firasyan dadekake sapa Allah, nyiptakake sapa Allah lakum bagi kalian semua al arda ing bumi firasyan ingkang dadi lemek. Jadi yang menjadikan bumi untuk kalian semua yang menjadi bisat bebere bentangan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Jadi Allah adalah zat yang menciptakan bumi. Kalau kita mentakrif dengan bahasa-bahasa lugawi seperti itu, tetapi akan kita kupas di sini makna khalaqa, yang menciptakan bagi kalian semua bumi. Bumi di situ sebagai maf'ulnya, firasyan sebagai hal, tapi juga ada dimaknai sebagai maf'ulus tsani, yaitu engkang jadi lemek, yang menjadi tempat. Qauluhu khalaqa tegese fatun subu fatun sibu, jadi nasab opo kholak maf'ulan ing maf'ul wahidan, maf'ulan wahidan, jadi menasab khalaqa di situ fi'lul
dadi yang menasob maf'ul wahid, satu maf'ul. Wa utawi maf'ul iku ardu, ya bumi. Jadi maf'ulnya yang diciptakan oleh Allah. Jadi allazi zat khalaqa, ja'ala itu khalaqa tegese dadekake. Jadi maknanya khalaqa di situ yang menjadikan bumi, karena menasob maf'ul satu. Faidahnya dari fi'il khalaqa di situ adalah menasob. Nasob itu yang membuat nasbun mansubun. Jadi ya dulu ala maf'ul. Wa alamatu nasbihi fatahan zahiratun alal akhir. Jadi alamat nasobnya itu fathah. Maka di situ dibaca ardo. Wala khalaqal ardo wa ja'alal ardo firasau was samaa bina'au wa anzala minas sama'. Jangan hanya tahu akan bacaannya, tapi juga takribnya, i'rabnya. Jadi ardo di situ sebagai maf'ul dari fi'il khalaqa atau fi'il ja'ala, zat yang menjadikan bagi kalian semua bumi. Bumi sebagai maf'ul, bahasa kita sebagai objeknya. Predikatnya apa? Khalaqa. Subjeknya siapa? Allah, zat. Wa qaulu fitosan, dan qaul fitosan, lakumul ardo fitosan iku dadi khal. Jadi lafat fitosan iku khalun, dadi khale. Khal iku yo kahanane ngono. Jadi zat yang menjadikan bagi kalian semua bumi, objeknya bumi yang dijadikan oleh Allah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Fitosan khale dadi lemek, bentangan. Maka di situ dimaknai fitosan itu sebagai hal. Kama qala al-mufassir, koyo oleh berpendapat berkata sopo mufassir yang menafsiri, yaitu Imam Makhali, wa yahtamilu lan ngandung annaha setune adun bumi iku ala babia ing atase babe bumi, pembahasannya bumi bimakna siro didadekake. Jadi atas pembahasan bumi itu mufassir mengatakan bahwasanya bumi itu dijadikan, fayakunu mongko dadi. Jadi kalau dijadikan fayakunu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Fitosan didadekake ing lemek ngono. Fayakunu mongko dadi apa bumi iku fitosan lemek. Jadi dijadikan sesuatu yang dijadikan, fayakunu fitosan, mongko sesuatu yang dijadikan itu menjadi lemek, bukan sesuatu yang sudah ada. Artinya bumi itu dijadikan dari sesuatu yang tidak ada, bukan buminya sudah ada itu dijadikan lemek bagi makhluk-makhluknya Allah atau bagi kalian, bukan. Dari sesuatu yang tidak ada, memang diciptakan oleh Allah untuk makhluk atau hambanya, bagi kalian. Maka bumi ini sebelumnya tidak ada. Bukan berarti bumi dijadikan lemek di situ buminya sudah ada terus kamu dijadikan hidup atau bisa menempati bumi itu. Bukan begitu. Maka kandungan di sini ya ada dua. Yang pertama adalah bahwasannya fitosan itu sebagai hal, tetapi dia juga dalam arti sebagai maf'ul yang kedua, yang diciptakan kedua. Artinya bukan bumi sudah ada tapi itu dijadikan lemek, tapi dari sesuatu yang tidak ada dijadikan tempat untuk tinggal manusia. Yahtamilu ngandung arti ana setune bumi ala babia ing atase babia pembahasannya bumi bimakna sito didadekake. Fayakunu mongko ono apa bumi fitosan jadi lemek, sehingga kita bisa menempati. Lemek itu yo bentangan. Iku maf'ulan dadi maf'ul sanian kang kaping pindho. Jadi menjadi maf'ul yang kedua. Jadi maknanya begini, alladzi ja'ala lakumul arda firasa, alladzi yuzat ja'ala kang dadekake khalaqa tegese dadekake lakum bagi kalian semua al arda ing bumi firasan ingkang dadi lemek. Jadi
fa maf'ul yang kedua secara maknawi, tapi secara i'rab dia sebagai hal. Keadaannya bumi itu sebagai tempat tinggal kalian. Diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bukan buminya ada atau dibuat untuk tempat tinggal kalian, enggak. Wal mutatawi yang dimaksud alasani yang antase sani jadi maf'ul yang kedua ikut tasyid dadekake ngono min adami saking sesuatu yang tidak ada, min adamin jadi sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada terus dijadikan oleh Allah itu namanya hawadis, hadis, sesuatu yang baru. Bukan kodim, kalau kodim itu Allah, zatnya Allah. Kalau niku jadi hal bisa ton tegese yo lemek. Yuftato sukang bisa den panggoni sehingga bisa ditempati. Bentangan yang kita bisa menempati di situ. Lagoyatan ota banget fisolabah. Ketika tidak begitu keras, awil luyunah utawa tidak begitu lemah atau lunak, maka bisa ditempati, bisa dijadikan tempat tinggal. Coba atau pengetan itu dibuat bumiku rodo atos enggak kena tinggoni, rodo empuk awake dhewe mlaku yo kangelan, mobil mesti keplentong-plentong. Bumi lu digawe rodo empuk atau dijauhkan dari matahari dikit atau didekatkan enggak iso. Maka itu jadi hal fitosan itu halun bisa ton. Jadi bentangan bisat yuftarosu kang bisa dipanggoni opo bisat itu. Jadi dibuatkan bentangan sehingga bisa ditempati. Bumi itu bisa ditempati yuftarosu. Lagoyatan ora banget tidak terlalu keras banget fisolabah ing dalam kerasnya. Jadi tidak begitu keras. Waluyunah lan juga tidak begitu nah falayumkinu sehingga ketika tidak begitu keras dan begitu lunak, tidak terlalu lunak, falayumkinu kang ora mungkinake apa istiqrar manggon ya yang atas bumi. Sehingga kalau dia itu yo pas lah, pasti memang ideal diciptakan oleh Allah sehingga bisa ditempati. Kalau seandainya agak keras sedikit bumi itu atau agak lunak saja, maka falayumkinul istiqrar, ora bisa ditinggali. Ora mungkin apa istiqrar manggoni alaiha ing atase bumi. Tidak mungkin untuk ditempati. Qaulu fala yumkinul istiqrar maksudnya tidak bisa ditempati. Enggak mungkin apa istiqrar menempati alaiha ing atase bumi. Iku mufatiun jadi kepisah al manfi ing atase ketiadaan bisa kihi kelawan ke mutniane bumi itu tadi memang dibuat untuk manusia yang enggak atos yang enggak empuk sehingga dia itu bermanfaat bagi wasakhkharakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Memang oleh Allah sakhkhara ditundukkan bagi kalian semua apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di langit. Jadi semua yang ada di bumi ini itu ditundukkan oleh Allah untuk melayani manusia. Ya. Qaulu sakfan was samaa binaan. Jadi alladzi ja'ala lakumul arda fitasa was samaa bina. Yang mana Allah itu menjadikan bagi kalian semua bumi fitosan khalid jadi bebek bentangan yang dibuat untuk tempat tinggal. Memang diciptakan tidak begitu keras dan tidak begitu lunak, ideal banget diciptakan untuk manusia ya, sehingga ditundukkan atasnya Allah itu untuk melayani manusia, melayani dzurriyyati Adam, yaitu yang dipimpin oleh Sayyidi Waladi Adam, Sayyidina Maulana Muhammad SAW, umatnya Nabi Muhammad untuk melayani umatnya Nabi Muhammad. Wasama lan dadiake sapa Allah as-sama bina aw anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Lan dadiake langit. Allah kang dadiake langit. Qaulu sakfan tegese dadiake
sakfan binaan di situ ya sakfan, wasamaa binaan sakfan tegese ndadekake atap. Kaulu sakfan qad sutiha wis den jelasake bi kelawan sakfan fi ayatin ing dalam ayat sing sadurunge. Wajalna samaa lan wis ndadekake sapa ingsun Allah as-samaa ing langit sakfan ingkang dadi atap mahfudon kang jaga, kang terjaga. Tadi yang telah menjadikan sahab atau sama binaan-binaan di situ tegese sakfan artine atap, menjadikan langit atap. Wa qauluhu minas samai artinya wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi, wa anzala lan numutunake dan zat sing nutunake Allah itu yang menciptakan bagi kalian bumi fitosan hale dadi tempat untuk netap, tempat untuk bebet, untuk berbentang, tidak begitu keras dan tidak begitu lunak. Dan yang menjadikan sama langit binaan dadi atap, ingkang dadi atap, begitu dimaknai seperti itu. Wanzala minas sama'i ma'an, dan yang menurunkan dari langit ma'an ing banyu. Qauluhu minas sama, yang dimaksud sama, qauluhu minas sama ayat tegese al-lugawiyah, secara lugawi yang dimaksud dengan langit itu sebatas kita memandang. Dituju nggak nyampe-nyampe kita dengan langit itu. Tidak ada penemuan nyampe di langit itu enggak. Maka itu batas pandangan kita. Secara lugawi, wahya ma'ala, sesuatu yang naik terus. Wartafa'alan, naik bumbung ke atas. Itu secara bahasa. Wal mutatu yang dimaksud as-sahab yo awan. Awan batas kita memandang, itulah awan, itulah yang dinamakan sama. Wa qauluhu ma'un, dan di situ dimaknai sebagai air surga. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan diturunkan dari sahab awan itu tadi ma'an air. Huwa minal jannah, kaima iku minal jannah, dari swarga. Fayanzilu bimiqdari ala sahab, yo tumurune meduke turune air itu sesuai dengan ukurannya sahab. Lek sahabe peteng dedet pekat ngono kae yo turune mesti deres. Deres hujannya. Kalau lek sahabe yo mek tipis ngono kae, rodok putih ngono kae yo suwi tapi titik. Artinya tidak begitu deras. Lek powotan dedet yo dawa sampai dilu. Nah, itu jadi tanda-tanda itu ada. Maka ketika fayan zilu mongko tumurun nopo banyu bimiqdari ala sahab, kelawan ukurane sahab yang ada di langit, di batas kita memandang itu tadi. Jadi dimanai sama di situ sebagai sahab awan. Jadi Allah itu yang menjadikan bagi kalian semua bumi firosan sebagai tempat tinggal. Ngono penake omong lek ditafsir di terjemahan wasama lan menjadikan langit binaan sebagai atap. Wanzalan yang menurunkan minas samai dari sahab itu tadi, dari langit itu tadi yang dimaknai sahab, atap batas memandang secara lugawi dia berarti ma'ala wartafa, jadi apa-apa yang naik dan membumbung tinggi. Wal mutad yang dimaksud sahab, jadi sama yang kedua itu dimaksud adalah sahab awan. Nutunake apa? Ing ma'an, jadi wa anzala minas sama, dan yang menurunkan, ini sebagai maf'ulnya ma'an itu, sebagai objeknya, yaitu zat yang menurunkan minas sama'i sangking sahab dari awan ma'an ing bumi. Qaulu ma'un arti ma' huwa minal jannah, jadi air dari swarga. Fayanzilu mongko tumutun opo banyu bimiqdari ala sahab, kelawan ukurane sahab. Lek sahabe tebal yo akeh, lek sahabe tipis yo titik.
wa wakal kebali kaya to satingan sing nek nggon sahab iku mangawan summa yusaku haisusa Allah. Jadi terus mengaiti seperti satingan bentuknya lagi kita logikakan seperti itu, tapi yo jadi logika pokoknya sing ngeduk nih udan banyu teko awan teko langit nek ngisor itu ya Allah dari air surga. Nah, seperti itu dimaknai oleh Imam Ahmad Ibni Muhammad Al-Sawi Al-Maliki Al-Kholuti. Tetapi nanti di sini ada lagi yang mengartikan dia itu air laut yang kena uapan matahari naik ke atas. Secara fisika seperti itu sehingga terbentuk gumpalan-gumpalan awal, nanti gumpalan-gumpalan sahab awan nanti kena penguapan dari matahari itu naik ke atas membumbung tinggi berbentuk awan. Nanti ketika ada apa itu waktunya sita hujan turun, ya dia berbentuk buntitan air lagi turun ke bumi. Itu proses hujan. Tapi di sini dimana bahwasanya itu air hujan. Fayanzilu bimiqdati ala sahab. Air hujan itu adalah minal jannah, saking air swarga. Bimiqdati ala sahab, kelawan ukurannya sahab. Huwa utawikal ghutbal. Ghutbal itu kayak satingan, ada satingannya. Suma yusak, lalu mengaiti. Yusak itu yang menghujani khaisusa Allahi diatai sa'akat sokatep manusopo Allah ala mukhtatin ahli sunnah yang atasnya kang pilihan kang menjadi pilihannya ahli sunnah. Wa qolatil mu'tazilah, dan ini mu'tazilah itu mujassamah mujassimah itu menghilangkan sifat-sifatnya Allah. Nafyu kata takut mereka itu memberikan jisim, tapi mereka itu terlalu berpikir mujassimah. Yat itu ya dipikir menjadi yat, isbatu yat itu, sehingga yatnya Allah itu ya yat anggota tubuh seperti itu. Maka itulah mujassimah wong Mu'tazilah. Inna sahab, jadi memaknai sahab wong Mu'tazilah ini ahli tanah akidah di dalam Islam. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, jadi sifat-sifat Allah itu ya 99. Nah, kita cukup memahami dengan menyifati Allah dengan kul wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah selesai kita memahami bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaifiyah, bagaimana apa itu yadullah, itu ketika kita yadullahi maklum mafhum, wa kaifiyah itu majhul, gak boleh ditanyakan piye ini yadullah majhul, wa sualatu bid'ah seperti itu. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah itu juga mengisbat apa? Sifat Allah yadullah itu tidak ditakwil. Bahkan ada yang menakwilkan juga. Penakwilannya kalau kita sebagai Ahlussunnah itu lebih tahfidz, menjaga sehingga yadullah itu ya yad, tidak dimaknai. Tapi ada yang menawilkan ini di bawah lebih apa itu lemah lagi, lebih berhati-hati lagi dari tim Ahlussunnah wal Jamaah dimatakwili biar tidak terjebak dalam mujassamah, maka dimaknai dengan kekuasaan kudrah. Tapi kalau Ahlussunnah ya tetap dimaknai dengan yad, isbatu yad, tetapi kaifiyahnya itu majhul, itu makulin, nggak bisa dinalar, nggak bisa diakal. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, makulin, itu makulin, waswalanhu bidah. Tetapi kalau di sini kaum mujassamah atau Mu'tazilah ini inna sahab lahu khototim, yang namanya awan itu dimaknai oleh orang Mu'tazilah yang berpahaman Mu'tazilah itu sebagai khototim. Khototim itu ya seperti apa itu selang, sahabnya itu memiliki selang. Kal ibili koyoto ibil itu ya bisa dimaknai sebagai kambing ataupun yos hewan-hewan ternak itu mempunyai selang untuk mengambil air. Ya sekobu kang meminum ngono apa sahab minal bakhtil malih, saking segoro kang asin, bimiqdati kelawan ukurane, wayat tafiu lan munggah fil jawi ing dalem jawi. Jadi yang namanya sahab itu ya kaya ibil, makhluk Allah sing kaya ibil itu. Ibil itu ya seperti halnya gajah ataupun ya hewan-hewan ternak, sehingga bisa minum di situ, mempunyai khototim, selang untuk minum, belalainya untuk minum itu tadi, terus sehingga sahab itu terbang tafiu fil jawi,
di dalam udara. Fatan safuhu, lalu diterpa ngonohu ing ibil atiyah angin. Fayakhlu mongkon dhuwur ngono apa ibil sumayusaku, sehingga hujani ngono apa ibil apa sahab iku mang khaisu sa'a khaisu ngono yang diatai saat sosok Allah. Jadi utang-utang Mu'tazilah itu membayangkan bahwa sahab itu ya seperti makhluknya Allah, seperti ibil. Fil itulah seperti ibil ataupun domba-domba itu yang mempunyai khutum untuk minum. Sehingga ketika sahab itu tadi turun ke laut, minum air laut, lalu naik ke atas sahab ini, diterpa oleh angin, naik bumbung lagi ke tinggi, lalu akan menurunkan air hujannya di sahab itu tadi yang diambil dari samudera itu tadi. Bagaimana sa Allah kersane pengetan, kapan menurunkan kersane Allah, kapan menurunkan hujan, itu yang dipahami oleh Mu'tazilah. Tetapi kalau di sini dimaknai oleh Imam Mahalli sebagai yaitu tadi air surga yang mana turun bimigdati ala sahab, sesuai ukuran dari sahabnya awannya. Kalau awannya tebal turunnya banyak, kalau awannya tipis turunnya sedikit. Dengan proses seperti itu, bosnya dia itu sebagai saringan, seolah-olah seperti saringan. Kalghotbal summa yusak haisusa Allah. Lalu saringan itu tadi, saringan air itu tadi, itu akan menurunkan hujan di mana Allah ngersake, di mana Allah berkehendak untuk menurunkan hujan itu. Tapi kalau kita mengambil ilmu fisika, itu adalah penguapan air karena adanya panas matahari srengenge naik ke atas airnya, uapannya itu lalu berbentuk gumpalan-gumpalan sahab, mendung, lalu nanti akan turun hujan. Wallahu a'lam bishawab. Itu semua adalah tafsir, penafsiran dari wa anzala minas sama. Yang jelas yang musabbib itu hanya lantaran semuanya itu tadi yang diceritakan, yang ditafsiri oleh ahli mufassir dari kaum Mu'tazilah, dari ahli sunnah, dan dari Imam Mahalli itu tadi. Tetapi yang jelas di situ musabbibnya yang menyebabkan hujan itu kersane pengetan. Bukan itu semua, bukan karena sahab itu mempunyai khutum ataupun dari ayat swarga turun ke bumi berupa saringan, lewat saringan itu tadi terus turun menjadi hujan, ataupun dari proses penguapan itu hanya lantaran metode bagaimana kawakib itu melayani manusia yang telah ditetapkan oleh Allah untuk wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, untuk melayani umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Musabibnya yang menyebabkan, mukhtariknya, penciptanya adalah Allah. Yang menurunkan hujan itu hakikatnya ya Allah, itu semua sebagai lantaran. Qaulu samatat wa anzala minas sama'i ma'an fakhraja bihi minas samatati rizqan lakum. Minas samatati itu min di situ itu harfu jar. Itu dimaknai oleh Imam Mahalli anwaun, min anwa'i, macam-macamnya samatati. Jadi yang menurunkan hujan, fakhraja, dan mengeluarkan, menumbuhkan, bihi kelawan ma. Jadi Allah itu yang menurunkan hujan dari sahab, dari sama, menurunkan air dari sama, dari langit. Fa'akhroja, lalu menukulkan yang menumbuhkan, yaitu zat yang menumbuhkan di kelawan air. Min di situ sebagai makna anwa, macam-macamnya apa, minas samaroti, dari beberapa buah-buahan, rizqan engkang dadi rezeki lakum bagi kalian semua. Maka di situ qauluhus samarat tegese al makulat, piro-piro panganan, buah-buahan lah samarat itu dimanai makulat, yang bisa dipangan, yang bisa dimakan. Lijami'il hayawanati, maring sekabehane hayawan, termasuk manusia itu ya hayawan. Jadi makanan yang diperuntukkan untuk semua hayawanat, bidalilin
kelawan dalil, dengan petunjuk qaulul mufassir, pendapatnya mufassir, wa ta'lafuna bihi dawabahum, wa ta'lafuna lan wis aweh panganan ngono sira kabeh bihi dawabahum ing pira-pira kewan piaraane sira kabeh, di atas di mana ta'kulunahu wa ta'lafuna bihi dawabahum. Jadi dengan ditumbuhkan fa akhraja bihi min anwa'is samarat, Allah telah menumbuhkan dengan air hujan itu tadi min, dari macam-macamnya samarat, makulat, semua makulat, li jami' hayawan, untuk semua hayawan, manusia, hewan atau binatang ternak, bidalilin qaulil musafir, kelawan dalil bahwasanya mufassir yaitu Muhammad Makhalli Jalalul Mukhalli itu memaksiri ta'kulunahu wa ta'lafuna bihi dawabahum, kang podo mangan sira kabeh. Jadi yang menjadikan hujan itu tadi, menurunkan hujan itu tadi dan menumbuhkan apa? Panganan-panganan bagi semua hewan dengan air hujan itu, rizqan ingkang dadi rezeki lakum bagi kalian semua. Dimana oleh Imam Jalalul Makhalli ta'kulunahu, sehingga kamu bisa makan saking anwa itu tadi, rizq itu tadi, macam-macamnya makanan itu yang menjadi rezeki kalian, sehingga kamu bisa makan dari rezeki itu. Wa ta'lafuna, ta'lafu di situ memberi makan, dan memberi makan kalian semua bihi kelawan rezeki dawabakum ing pira-pira kewan piaraane sira kabeh. Itu sebagai dalil bahwasanya mufassir Muhammad Makhalli Jalalul Mukhalli ini memahami ini sebagai semua makanan minas samarati, makulat, semua buah-buahan, yang mana buah-buahan itu untuk semua makhluk ciptaannya Allah, tidak untuk manusia tok. Kadang-kadang manusia itu tomak, dihabiskan, bahkan hutan-hutan digunduli, padahal itu diciptakan. Nah, iki bumi kene sing duwe awake dhewe kudu pamitan. Ketika kita itu masuk itu kita tahu di situ fasilitas lengkap, ada makanan, ada tempat tidur, ada minuman. Lalu kita datang terus minum, nggak berpikir ini milik siapa rumah ini. Seperti halnya itu, kita di bumi ini, tomaknya manusia itu nggak pernah pikir kita ngambil buah-buahan itu milik siapa, itu milik Allah. Ya kita hanya sekedar tahu begitu aja. Menciptakan, yang menumbuhkan adalah Allah. Cukup, bas. Tidak atas paket ritual segala, umpamanya kita mau apa itu ngambil samak rezekinya Allah di samudra, terus kita buat sesajen, kita larungkan di situ. Bukan, kita hanya sekedar tahu bahwasanya yang menjadikan rezeki ini bagi kita yang ada di bahat itu tadi adalah Allah. Maka ya kita sekedar tahu bahwasanya Allah telah menjadikan laut ini untuk kita mencari nafkah. Di bumi ini juga seperti itu. Maka makulat yang ada di bumi ini diperuntukkan untuk semua makhluk Allah. Enggak terus dipek kabeh sampai manusia, sehingga makhluk Allah lainnya seperti hewan, binatang tidak menerima, tidak kebagian atas tomaknya manusia. Amakulat li jamil hayawanat bidalili qaul mufassir wa ta'rafuna bihi dawab wal mutad biya madabba ala wajhil ardi, apa yang melata ala wajhil ardi ghaitul adami, saliyane anak putune Adam. Jadi bukan hanya untuk anak putune Adam tok, semuanya. Dalil itu apa? Mufassir memaknai ta'kulunahu, kamu bisa makan, kalian semua bisa makan dari rezeki itu. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, Allah yang menumbuhkan dengan turunnya hujan itu tadi minas samarati, dari macam-macamnya wowoan sebagai makanan, rizqan ingkang dadi rezeki lakum, sehingga kamu bisa makan dari rezeki itu, dan memberi makan ta'rafuna bihi dawabakum, memberi makan hewan-hewan piaraan kalian. Ojo terus panganan sing diciptakne Allah, sing ditukul nih kata Allah itu dipek kabeh karo manusia, dikuasani kabeh karo manusia. Kita nggak nyukuri bahwasanya
yang mempunyai, yang memiliki bumi, yang memiliki alam seisinya ini adalah Allah. Kadang-kadang awake dhewe iki mlebu nek hutan wis kabeh dianggap iki milike menungso, iki fasilitas menungso kabeh. Dintekne udane hutane. Inilah rasa tomak melebihi binatang. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu mongko aja ndadekake sira kabeh lillahi maring pengiran Allah andadan ingkang dadi suraka, tegese andadan iku suraka sekutu fil ibadah ing dalam ibadah. Jadi kalau kalian tahu semua itu, maka yo aja ndadek menjadikan bagi Allah andad, piro-piro sekutu, mensekutukan di dalam peribadatan. Wa antum ta'lamun hale sira kabeh iku ta'lamun annahu ngerteni sira kabeh annahu setune zat iku khaliq kang dadekake wala yakhluquna lan makhluk iku la yakhluquna ora dadekake, sehingga kalian tuh tahu bahwasanya Allah itu khaliq. Wal makhluk iku la yakhluquna wala yakunu ilahan illa may yakhluq, dan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan itulah yang menciptakan. Wah, Tuhan kok nggak nyiptake, itu nggak keren. Tuhan kok nggak nyiptake. Seperti berhala-berhala mereka itu dianggap Tuhan kok nggak iso nyiptake, itu nggak keren. Wala awake dhewe wong muslim Islam yo keren, Tuhan kita Tuhan yang menciptakan. Wala awake dhewe moh nuhane sing nggak nyiptake. Qalu fala taj'alu lillahi andadan. Iku la nahiyah. Jadi la nahiyah. La nahiyah itu alamatune dengan khutifatin nun. Taj'aluna. La taj'alu itu alamatnya adalah khutifatin nun. Qauluhu fala taj'alu. Mongko aja ndadekake sira kabeh. Lanya itu la nahiyah. Latangan yang jelas. La taj'alu, ojo ndadekake, jangan menjadikan kalian semua lillahi lanahiyah wal fi'lu ta'i fi'il iku majzum, fi'ilnya majzum, maka kalau ada la tazhab, fi'ilnya itu majzum berarti itu lanahiyah. Kalau fi'il itu tetap marfu, la tazhabu, itu berarti tidak majzum, itu bukan lanahiyah tapi itu lanafiyah. Nah di sini dibuktikan, kita buktikan fala taj'alu itu majzum bi khutifatin nun, karena dia ada wawul jamaahnya, nunnya dihilangkan, itu menjadi lanahiyah. Lanahiyatun wal fi'lu ta'i fi'lu iku majzumun bi hadzafin nuni, kelawan dihilangi nuni. Wal wawu ta'i wawu iku fa'ilun, jadi wawune itu sebagai fa'il. Fa'ilnya apa? Tadi itu apa? Kalian semua. Wala taj'alu, wawunya itu wawu jamaah. Andadun iku maf'ulun, andad itu sebagai maf'ulnya, maf'ul dari fi'il taj'alu. Jadi objeknya wa andadun iku maf'ulun awalu muakhir. Ya, jadi awal, maf'ulun awal muakhirun, yang namanya maf'ulnya itu maf'ul awal muakhir yang diakhirkan setelah lillahi. Walillahi kujet majrur muta'allaq dimakhdufin, yang diterkaitkan dengan makhduf, yaitu wala tajalu yang dihilangkan makhduf. Maf'ulun sanin, jadi bi muta'allaqun bi makhduf iku maf'ulun sanin muqaddam wajibut taqdim li'anal maf'ul al awal fil asli nakiratun walam yujadu lahu masugul illa taqdimul jar wal majrur wa makna taj'alu tasitu. Jadi yang dia maksud dengan tajalu tasitu ndadekake au tasumu tawa mada'ake ngono, wa ala kulli fahiya muta'addiyatan limaf'ulaini wal fa' sababiyah, dan fa' itu sababiyah, fala taj'alu itu sebagai fa' sababiyah, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ojo ndadekake sira kabeh lillahi andada. Zatnya pengetan itu yang menciptakan. Kalau menjadikan andad itu nggak mungkin, andad itu menciptakan, maka layak lukun Allah itu yakhluk wal andad la takhlukun. Enggak keten like kamu itu nyembah la yakhlukun, yaitu andad, sekutu-sekutunya Allah itu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mekah.
yang di dalam hitop ini dikenai aglabiahnya seperti biasa, seperti kebiasaan di Quran yang disebut ya ayyuhan nas itu ahlu Mekah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu ahlu Medina. Fala tajalul laidna ya akhir itu tadi. Qalu antum ta'lamun jumlatun min mubtada. Utawi sira kabeh iku ta'lamun padha ngerteni sira kabeh. Annau satune al khaliq. Ya khaliq iku yakhluq andat iku la yakhluquna. Qaluhu in kuntum qalu antum ta'lamun jumlatun mubtada wa khabarun fi mahalli nasabin. Jadi itu sebagai jumlah mubtada. Antumnya di situ jumlah mubtada wa khabaru fi mahalli nasab. Ta'lamuna wa antum ta'lamun tu ala khobar fi mahalli nasabin alal khali yang atas hal wa qalu ya di dalam posisi hal wa qalu annaul khaliq annau sadune Allah iku khaliq zat Allah iku khaliq yuftahu dan fatah apa hamzah fi ta'wil masdar ing dalam ta'wil masdar siddata masyadda maf'uli ta'lamuna ta'lamunahu khaliqan. Nah, setune sira kabeh iku ngerteni bahasanya zat pengetan itu khaliqan kang dadekake yang menciptakan. Kalian tuh tahu semuanya bahwasanya Allah itulah yang menjadikan, bukan berhala-berhala itu. Qalu wala yakunu ilahan illa may yakhluq. Wala yakunu ilahan illa may yakhluq tegese hadza huwa tamam. Ikilah kesempurnaan dalil. Tamamu huwa tamamud dalili. Ya kesempurnaane wa ya hadzal lafat iku tamamud dalil. Qala ta'ala dawuh Allah Ta'ala fa may yakhluq kaman yakhluqu afala tadzakkarun. Apakah mereka itu boto andat itu yang menciptakan? Apakah ngono? Itu juga seperti mereka tidak menciptakan afala tadzakkarun. Sehingga ketika kamu itu beranggapan berhala-berhala itu yang menciptakan, maka kamu juga beranggapan mereka itu menciptakan kalian. Padahal di situ afaman di situ sebagai istifham. Afaman opotong ngito. Mereka itu menciptakan kaman koyoto no layak luko tandati hakim. Afala tadzakkarun. Kalau in kuntum fi qaibin tahiri. Alladzi jala yang dadake laku maring sira kabar. Yang menjadikan bagi kalian semua atau bumi fitosan sebagai tempat tinggal. Tidak begitu keras dan juga tidak begitu lunak. Sehingga ketika itu sesuai pas ideal kita bisa bertempat tinggal di situ. Lalu menjadikan sama langit binaan sebagai atap. Wanjalalan nurunkan sapa Allah yang menurunkan minas sama'i dari sahab awan ma'an ingkang nurunke banyu yang menurunkan air dari awan. Fakhoja lalu menumbuhkan dengan air hujan itu tadi menumbuhkan min anwa'i samarot saking macam-macam makulat yang bisa kalian makan dan beri makan hewan piaraan kalian. Jangan sekali-kali menjadikan lillahi bagi Allah anda dan ing biro-biro sekutu fil ibadah wa antum ta'lamun. Kalian itu sebenarnya tahu itu khobar ya jumlah mubtada khobar ya wa antum utawi sira kabeh iku ta'lamun padha ngerteni itu annahu satune Allah iku khaliq wa andat iku la yakhluqun. Allah itu yang menciptakan, sekutu itu tidak menciptakan. Yo gak keten lah awake iki nyembah sing gak nyiptake. Jauhi itu wala yakunu ilahan illa may yakhluq. Tidak akan menjadi Tuhan siapa saja yang tidak menciptakan kok sembah. Yang nggak nyiptakan itu nggak mungkin bisa jadi Tuhan. Kok kamu sembah seperti itu? Apakah kamu itu percaya mereka menciptakan? Seperti halnya ketika mereka memang benar-benar tidak menciptakan. Ngono kok sembah, nggak keren. Maka kamu jangan menjadikan sekutu baginya. Ini saja, besok kita lanjutkan. Allahumma fiqh lakum tariq, wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.